Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiati Bedu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS saya, yaitu membuat template menggunakan HTML dan CSS. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuat filenya, yaitu HTML. Di sini saya sudah menulis tag dasar dari HTML, di mana di sini ada head, title, dan body. Kemudian di sini saya juga sudah membuat file, yaitu style CSS di sini. Jadi ada dua. Oke, langsung saja kita masuk di sini. Di dalam titel ini kita akan membuat judulnya, yaitu di sini saya taruh judulnya yaitu jasa servis elektro. Oke, kemudian di bawahnya sini bagaimana agar HTML kita connect ke CSS. Jadi kita harus memanggil CSS dengan menggunakan di sini link rel. Kemudian di sini kita taruh style sheet. Kemudian tipenya di sini teks atau CSS. Kemudian di sini hrefnya, karena di sini judulnya saya simpan style CSS, maka di sini kita tulis style CSS. Oke. Kemudian di dalam body ini kita akan tulis header. Di sini saya akan membuat headernya itu kayak header pertama dan header terakhir. Itu saya sengaja buat, itu sebenarnya tidak bisa tidak terlihat juga, cuman di sini saya sengaja membuat agar saya yang membuatnya bisa saya paham dan tidak keliru, karena di sini kan terlalu banyak codingannya. Jadi saya membuat headernya header pertama dan header terakhir begitu, agar juga yang menonton juga bisa memahaminya. Oke, langsung saja saya buat di sini seperti ini, agar saya sendiri tidak bingung atau orang lain tidak bingung. Kemudian akhir bagian header. Akhir bagian header. Kemudian di bawah header ini kita tuliskan header yaitu
sini kita tulis, jangan lupa header penutup. Kemudian di bawah header ini kita taruh div, kita tab dulu, kemudian kita tulis div pembuka dan div penutup. Di sini saya akan menulisnya dulu, nanti selesai baru saya menjelaskannya. Kemudian di dalam div ini kita akan taruh kelas. Kelasnya ini di dalamnya yaitu kita taruh judul, kemudian di bawah div ini kita akan tulis H1, kita tab dulu, H1 di sini kita tab dulu. Kemudian satu, jangan lupa tulis penutupnya lagi. Kemudian di samping H1 ini kita menggunakan tag B, dimana B ini untuk membesarkan tulisan. Kemudian di sini kan di kelasnya yaitu judul, maka di sini kita tulis judul tersebut. Judul yang di atas ini yaitu kita taruh jasa service elektrok oke. Oke, sekarang kita running atau kita save. Kita lihat. Oke, di sini judulnya jasa servis elektroniknya sudah terganti dan di sini juga sudah ada. Nah, karena di sini tulisannya di samping, maka saya ingin menaruhkan judulnya ini di tengah. Maka di sini kita akan menambahkan center. Tetap kita menggunakan center. Kemudian jangan lupa center penutup juga di bawah div. Oke. Sekarang kita save dan kita lihat running. Oke, sekarang sudah berada di tengah-tengah. Oke, sekarang kita lanjut di bagian tadi kan header, sekarang kita masuk di bagian sidebar, yaitu di sini kita menggunakan seperti ini lagi. Ini bagian sidebar. Oke, kemudian kita taruh akhir bagian sidebar, akhir bagian sidebar. Oke, di bawah sidebar ini saya akan membuat H1, taruh H1 di sini. Kemudian jangan lupa H1 penutup. Kemudian di samping H1 ini saya memakai marquee
marquee ini fungsinya untuk membuat judul tulisannya itu berjalan. Kemudian jangan lupa tulis penutupnya juga. Oke. Oke, sekarang di tengah-tengah marquee ini kita akan taruh judul tersebut. Kita mau judul tersebut, maka di sini saya menggunakan judul apa ya? Sini kita taruh di sini selamat datang. Selamat datang di web kami. Selamat datang di web kami. Oke. Kemudian di bawah satu ini kita taruh div. Div. Kemudian div penutup. Kemudian di sini di definis kita taruh kelas, di mana kelas ini kita menaruh nama tersebut, contoh nama Sidber. Oke. Kemudian enter. Di bawah div ini kita menggunakan UL, maka di sini kita tab UL, dan jangan lupa juga di sini kita taruh UL penutup. Oke. Kemudian di bawah UL ini kita memakai LI, kita tab LI dan LI penutup juga. Kemudian di samping LI ini kita taruh A, kemudian juga A tutup. Oke. Di A ini kita taruh href. Oke, kemudian di sini kan saya menggunakan 3 nama, yaitu ada Facebook, YouTube, dan Twitter. Maka di sini saya akan taruh Facebook. Oke. Sini ada sama ketiga ya, jadi sini saya copy saja. Oke. Enter. Jadi sini sisa kita ganti di sini karena ada 3, yaitu yang kedua YouTube, kemudian yang ketiga di sini ada Twitter. Oke. Sekarang kita coba save dan kita lihat. Kita running. Oke. Di sini sudah ada ya, sudah jelas. Sini ada nama selamat datang di web kami, yaitu ada Facebook, YouTube, dan Twitter juga di sini kita bisa tindih linknya. Oke, sekarang kita masuk bagian sidebar 2. Ini kan sidebar 1, jadi kita masuk di sidebar 2. Bagian sidebar 2.
kemudian kita enter. Kita taruh di sini akhir dari sidebar 2. Akhir dari sidebar 2. Di bawah sidebar ini kita akan taruh div. Kemudian kita jangan lupa juga di sini kita taruh div penutup. Kemudian di dalam div ini kita taruh kelas, yaitu namanya yaitu sidebar 2. Oke. Sidebar 2. Kemudian di bawah div ini kita taruh tab dulu ya. Ini kita taruh nama gambar tersebut. Di sini saya akan memakai gambar TV dan kulkas. Di sini saya memakai 4, kulkas 2, televisi 2. Jadi di sini kan saya sudah mendownload dan menyimpan gambar tersebut, maka di sini kita cukup menuliskan namanya yaitu IMG. Kemudian di sini kemudian di sini gambar televisi, kemudian titik JPG, Oke, jadi kita copy saja. Karena di sini kita memakai 4, TV 2, televisi 2, maka kita enter 4 kali. Jadi di sini kita akan ganti ya. Di sini kita taruh, karena di sini ada televisi 2, jadi di sini kulkas 2 lagi, kulkas. Oke. Kulkas. Oke. Oke, sekarang sisa kita save, kemudian kita lihat gambar tersebut. Bismillah. Oke. Di sini sudah ada ya gambar, kemudian dan televisi. Di sini kita bisa lihat ada gambar, kemudian televisi. Di sini kan belum rapi, jadi untuk merapikannya nanti kita akan konekkan atau menggunakan di CSS. Ya. Kemudian di sini
kita akan masuk di footer. Kita masuk di footer. Kita masuk di footer, yaitu seperti biasa bagian footer, kemudian akhir dari footer, Oke. Sekarang di bawah footer ini kita akan menggunakan div. Kemudian ada div tutup. Sorry, di sini televisinya cuma satu ya. Ternyata salah, di sini kita harus memakai tanda kutip 2. Jadi di sini kita save. Oke. Sekarang sudah ada ya, televisi 2 dan kulkas 2. Karena di sini belum rapi, nanti kita akan merapikannya menggunakan CSS. Oke, lanjut. Tadi di mana ya? Masuk di footer. Oke, div footer. Oke. Sekarang di dalam div ini kita akan memakai kelas, kemudian di dalamnya yaitu footer, kemudian di bawah div ini kita tab dulu, kita menggunakan pen, kemudian P penutup. Kemudian di samping P ini kita menggunakan H1, kemudian H1 tutup. Oke, kemudian di tengah-tengah H1 ini kita akan menulis lambang. Nanti baru saya jelaskan, saya tulis dulu, nanti selesai semuanya saya akan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yaitu di sini kita memakai dan pagar. Kemudian di sini 9.400. Kemudian di sini taruh 2020. Oke, sekarang kita save, kita lihat. Oke, di sini sudah ada ya. Di sini sudah ada lambangnya 2020. Nanti saya jelaskan secara detail. Saya membuatnya dulu. Oke, sekarang ini kita memakai indeks HTML. Sekarang kita masuk ke style CSS untuk merapikannya, yaitu kita masuk di sini, file CSS. Oke, di sini kita akan
memakai di sini yang pertama kita membuat yaitu masuk ke body, kemudian dalam kurung kurawal. Di sini kita isi marginnya. Marginnya di sini yaitu 0. Oke, sekarang kita coba running ya. Kita lihat. Oke. Yang tadinya kan ini di bawah, sekarang dia naik ke atas. Terus yang ini tadi kan dia agak jarang, sekarang dia sudah mendekat karena di sini kita sudah mengatur marginnya. Oke, masuk. Sekarang kita masuk di headernya. Di sini headernya yaitu di sini mana? Ini headernya. Kita akan masuk di sini. Kemudian di sini kita pakai backgroundnya. Sini backgroundnya atau warnanya kita pakai warna merah. Yaitu red. Nanti saya jelaskan, saya membuatnya dulu. Kemudian di sini ada panjangnya, itu height. Ada 100 pixel. Kemudian ada lebarnya, width, di sini ada 100%. Saya taruh di sini 100%. Kemudian di sini marginnya. Margin di sini saya memakai 0. Yaitu teks transformnya yaitu pakai uppercase. Kemudian di sini line height-nya saya pakai 100 pixel. Kemudian di sini yang terakhir colornya. Colornya saya pakai warna putih yaitu white. Oke, sekarang kita sekarang kita tes, save, dan kita lihat. Oke, di sini sudah backgroundnya sudah warna merah. Terus kemudian di sini lebarnya juga ada 100% ini. Kemudian panjangnya juga 100 pixel sini ke sini. Kemudian marginnya juga sudah
Kemudian di sini colornya warna putih, sekarang tulisannya sudah berubah jadi warna putih. Ini fungsinya. Ini kemudian teks transformnya yaitu pakai uppercase. Oke, sekarang masuk di gambar yaitu IMG. Enter. Sini kita masuk di sidebar, yaitu bagaimana untuk gambarnya. Itu di sini kita masuk yaitu dapur awal, kemudian lebarnya ada 200 pixel. Kemudian panjangnya ada 200 pixel juga. Kemudian di sini marginnya ada 10 margin di sini ternyata margin left nya yaitu ada 10 pixel. Kemudian ada margin topnya ada 10 pixel. Oke. Kemudian di sini coba kita tes running ya. Oke. Yang tadinya ini tidak rata, ini di bawah, kemudian dia sudah naik ke atas karena di sini sudah mengatur panjang, lebar, dan marginnya. Nanti saya jelaskan secara singkat. Kemudian masuk di sini kita tulis LI, kemudian marginnya di sini ada 20 pixel. Kemudian teks transformnya ada uppercase yaitu kemudian enter. Di sini ada kita save running ya. Sini kan tadinya Facebook, YouTube, dan Twitter kan berdekatan. Sekarang karena kita sudah mengatur margin dan teksnya, jadi dia sudah jarang, sudah tidak rapat lagi. Di sini dia sudah mengatur, karena di sini kita sudah mengatur marginnya dengan menggunakan 20 pixel ini.
jadi sudah rata ya, sudah agak jauh. Kemudian kita masuk di sidebar 2, yaitu di sini sidebar 2, kemudian sini overflow-nya yaitu hidden. Kemudian kita enter, kita tab sini, kita masuk kita menulis ini colornya, yaitu kita taruh warna green. Oke. Kemudian kita tab. Oke. Tadi kan di sini tulisannya sudah berwarna putih, karena kita sudah menambah colornya di sini berwarna green, jadi warnanya sudah berubah berwarna hijau. Kemudian kita enter, kita masuk ke hover, terus backgroundnya kita taruh color, kemudian di sini colornya kita taruh warna orange. Kemudian transitionnya di sini kita memakai 0,5 aja ya. Transitionnya titik 5. Sini kita pakai AC. Oke, sekarang kita coba ya. Nah, karena di sini kan hover backgroundnya, sini colornya kita taruh warna orange, maka di sini kalau kita tap atau kita tindis, dia akan berwarna orange. Oke. Sekarang kita masuk ke judul. Ini judulnya yang di sini ya. Ini judulnya. Judulnya di sini. Lebarnya
yaitu 400 pixel. Kemudian panjangnya height di sini ada 100 pixel, kita taruh 100 pixel. Kemudian backgroundnya kita taruh warna green. Oke, kita save. Nah, di sini judulnya kan, di sini judulnya, sini lebarnya kita taruh 400 pixel, terus panjangnya 100 pixel, dan backgroundnya warna green. Nah, di sini kan judulnya, lebarnya ini 400 pixel, yaitu dari sini ke sini. Kemudian panjangnya 100 pixel dari sini ke sini. Kemudian warna backgroundnya sudah terganti di sini ya, sudah berwarna green atau warna hijau. Oke, sekarang kita masuk ke sidebar. Yaitu sini lebarnya 50%. Kemudian di sini panjangnya 700 pixel. Kemudian backgroundnya orange. Kemudian position karena absolute Kemudian di sini dia punya masuk ke sidebar 2 lebarnya 50%. Kemudian panjangnya 700 pixel juga. Kemudian backgroundnya juga di sini berwarna blue. Kemudian fontnya
Sini forwardnya right. Oke. Sekarang kita save. Kita lihat. Oke. Di sini sidebarnya warna widthnya 50%. Kemudian panjangnya 700 pixel, backgroundnya warna orange ini. Kemudian nah, ini kenapa bisa terpisah? Karena di sini kan si sidebarnya 2. Jadi di sini terbagi 2. Sidebar kan di sini kan tadi sudah saya jelaskan pertama. Dia berfungsi di sebelah kanan sebelah kiri, maka dia terbagi. Jadi satu ke kanan dan satu ke kiri. Terus sini lebarnya 50%, ini lebarnya 50%, terus panjangnya 700%. Kemudian sini warnanya warna blue atau biru ini. Oke. Karena di sini dia kita akan ganti di sini mana ya? Kita ganti di sini warna putih, white, warna putih ini. Kita save. Oke, otomatis di sini kita tindis akan berwarna putih karena yang tadinya di sini kolornya orange, kita ganti white atau berwarna putih. Oke. Sekarang terakhir di sini kita masuk di footer. Ini fixed, kemudian leftnya di sini ada 0, kemudian buttonnya ada 0 juga, kemudian lebarnya ada 100%, kemudian backgroundnya ada color kemudian brownnya colornya ada brown, kemudian color ada white atau putih, kemudian teks highlight, di sini center, kemudian panjangnya atau height
ada 50 pixel. Kemudian lainnya line height ini ada 25 pixel. Oke, sekarang kita save, kita lihat. Oke, sekarang yang tulisan ininya sudah berada di tengah. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit yang dari awal tadi karena belum terlalu jelas ya. Oke, saya menjelaskan dari sini dulu ya. Index HTML. Di sini kita menggunakan tag dasar. Oke, sini. Sini kan yang pertama di sini kita menggunakan tag dasar HTML. Di sini tag dasar HTML ada head, body, dan title. Nah, dan setelah itu kita hubungkan file indeks ini ke file CSS, yaitu di sini kita menggunakan link atau kita memanggil ini file CSS yang ini ya. Kemudian di sini di dalam body ini, mana ini body? Di bawah ya. Nah, di dalam body ini ada header, yaitu yang pertama head dan header terakhir. Kemudian di bawah header ini ada div, kelas, dan judul. Ini judulnya. Kemudian di bawah div ada H1. Dan kalau ingin tulisannya besar, saya akan menggunakan tag B. Maka ini, agar tulisannya besar yang ini, maka kita akan taruh tag B di sini agar tulisannya besar. Ini adalah judulnya, jasa servis elektrok. Ini bisa dilihat. Kemudian di sini berikutnya sini kita akan menggunakan setbar. Setbar ini kebanyakan dia berada di sebelah kanan atau sebelah kiri, ini seperti ini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian di bawah setbar ada div, kelas, atau sidebar ini. Yang ini. Kemudian setelah ini kita isi judul. Ini di sini kita taruh H1. Kemudian marquee ini fungsinya akan membuat tulisan berjalan. Nanti ini yang selamat datang. Oh iya ya, selamat datang di web kami ini serunya berjalan. Oke, nanti kita periksa. Tunggu saya jelaskan dulu yang ini. Nah, ini fungsinya untuk menjalankan sebuah ini nama yang ini. Kemudian sidebar kedua, ini. Kemudian di dalam sidebar kita taruh UL ini, pembuka dan penutup. Dan di bawah UL ada EI. Di dalam LI ada A. Kemudian di sini kita taruh nama tersebut, contohnya seperti ini, Facebook, Twitter. Ya, saya akan menggunakan 3 nama, yaitu Facebook, YouTube, dan Twitter.
Sekarang masuk ke sini sidebar 2. Sidebar 2 ini dia untuk menyimpan gambar ini. Contohnya gambar ini televisi dan gambar kulkas. Nah, jika kita panggil gambar IMG, kemudian kita copy sebanyak 4 kali. Jadi IMG-nya ini panggil dari HTML ke CSS. Ini 4 gambarnya ini. Televisi 2, gas 2. Nah, di sini ada 4 gambar, tapi di sini gambarnya kan tadi itu masih berantakan. Tapi karena kita sudah memindah atau memanggil ke CSS, maka dia sudah teratur seperti ini. Kemudian di sini kita masuk ke footer. Ini footer. Di sini saya menggunakan CP, EP, kemudian masukkan kodenya, yaitu ini kodenya dan pagar atau 9400. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini seperti ini. Ini itu hasilnya dia muncul seperti logo si 2020 yang tadi. Sekarang kita masuk ke CSS, style CSS. Jadi sekarang yang saya lakukan di sini, saya reset body ini yang bagian gambar. Ini bagian gambar putih yang tadi sebelumnya belum berwarna orange, yang ini. Karena tulisannya tidak rapat, jadi kita atur marginnya. Ini tadi yang belum teratur karena baku dekat, jadi karena kita sudah membuat margin, jadi dia sudah teratur. Dia sudah meratakan kanan dan kiri bawah ya, rata kanan dan rata kiri bawah. Kemudian kita masuk ke mengstyle headernya. Di sini yaitu ada backgroundnya. Di sini backgroundnya warna warna merah. Kemudian heightnya atau panjang itu ya 100 pixel. Kemudian width lebarnya 100%. Kemudian marginnya 0. Text transformnya yaitu appears. Line height 100 pixel dan colornya white. Nah, background yang ini warna merah ini dia sudah mengatur warna merah. Kemudian dia juga sudah mengatur panjang dan lebarnya. Marginnya juga sudah, kemudian teksnya, line dan colornya juga warna putih. Di sini judulnya juga berwarna putih karena dia memakai color white. Sekarang dia sudah secara otomatis ya. Sekarang di sini kita akan mengstyle IMG-nya ke 4 gambar yang di HTML tadi. Akan kita style yang tadi. Ini gambar yang ini tadi. Kita mengstyle ke CSS. Yang ini yaitu gambarnya yaitu lebarnya di sini ada 200 pixel, panjang 200 pixel, marginnya juga margin left 10 pixel dan margin topnya 100 pixel. Nah, ini sudah ada semua, sudah tertulis lah. Oke. Mungkin di sini saya bisa saya jelaskan karena di sini juga saya kan baru belajar, jadi yang saya mengerti, yang saya bikin. Oke, di sini kayaknya ada kesalahan. Oke, di sini kan markingnya seharusnya dia berjalan, tapi di sini tidak. Oke, kita periksa. Kita periksa di marking.
karena selamat datangnya di sini tidak berjalan, jadi mungkin ada kesalahan. Jadi kita lihat dulu. Seharusnya marquee ini fungsinya itu untuk menjalankan sebuah sambutan. Ini sambutan. Oh iya, ternyata di sini seharusnya kita tambah e-nya 2. Oke, agar sambutan selamat datang ini bisa berjalan, coba kita tes apakah selamat datang di webcam ini bisa berjalan atau tidak. Kita Ctrl S, kemudian kita run. Oke, sekarang sudah berjalan ya, bagus sekali. Selamat datang di web kami. Ya, tadi itu tidak berjalan karena kita tidak menambahkan e. Seharusnya di sini kan memakai markinya memakai e2. Jadi karena sudah jadi, ya di sini template CSS-nya sudah jadi. Oke, baik. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.